Valentine Day atau V-Day terasa manis didengar. Bulan Februari dinobatkan sebagai bulan penuh cinta. Diskon coklat, bunga, bir, dan kondom bertebaran dan semua legal bukan kriminal. Para pemuda dan pemudi bergembira merayakan hari Valentine dengan berkencan. Lalu apa hubungannya coklat, bunga, bir, dan kondom pada perayaan Valentine? Seolah aroma seks bebas kental tercium di baliknya. Beredarnya kondom dan bir dalam paket hadiah V-Day menjadi gambaran bahwa perayaan V-Day tidak lepas dari pergaulan dan seks bebas, meskipun dibungkus dengan kata kencan. Gaya hidup seperti ini tentu bukan gaya hidup masyarakat Indonesia dengan kenusantaraannya, apalagi dengan gaya hidup Islam sangat jauh. Gaya hidup bebas dan mengonsumsi minuman keras adalah gaya hidup masyarakat barat yang menjunjung tinggi kebebasan tanpa batas. Mereka pun tidak punya tambatan agama atau norma yang ada dalam hukum kemanusiaan yang beradab. Meski masyarakat barat adalah pemilik teknologi paling maju saat ini, perilaku kehidupan mereka tak lebih baik dari perilaku hewan. Masyarakat Indonesia, khususnya kaula muda, dibombardir dengan serangan perang pemikiran barat, sehingga masyarakat Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa yang sopan lagi santun. Pemikiran liberal yang membawa petaka bagi generasi, manakala generasi tidak dibekali ilmu agama, berjalan di dunia luar tanpa tambatan Islam. Akhirnya, mereka tidak dapat memfilter, tak peduli benar dan salah, yang penting bahagia. Barat dengan berbagai serangan perang pemikiran mulai memporak-porandakan Islam. Tuduhan-tuduhan bahwa Islam kolot, teroris, intoleran, dan ekstrim membuat wajah Islam box monster. Tidak sedikit kaum muslimin yang fobia dengan agamanya, bahkan para pemuda lebih bangga dengan gaya hidup bebas ala barat yang merusak pemahaman umat, termasuk budaya Valentine Day. Valentine Day sejatinya lahir dari kemaksiatan, menyuburkan zina bebas atas nama cinta. Kemudian dengan tidak berakalnya generasi mengabadikan hal tersebut sebagai hari kasih sayang. Ada 3 versi dalam legenda Valentine Day, yakni pertama versi Saint Valentine dan Claudius II. Kedua berdasarkan sejarah menurut Valentine Lupercalia, dan ketiga berdasarkan ornamen pendukung atau simbolisasi Valentine. Maka fakta dulu dan sekarang tiada beda. Dulu diperingati Festival Lupercalia, pesta seks dan sebagai bentuk menghormati Juno dan merupakan salah satu dewa Romawi. Di masa ini Valentine pun sama saja, tidak jauh dari pesta seks, namun dibungkus dengan kemasan perayaan bulan cinta. Fakta berbicara, ngerinya perayaan hari kasih sayang ini. Mendekati hari Valentine, generasi muda disibukkan dengan memberikan hadiah untuk kekasihnya. Bahkan banyak pemuda yang berkencan dari malam sampai menjelang subuh. Mirisnya, tidak sedikit orang yang menganggap fenomena ini biasa saja. Ironis, kondisi umat hari ini hidup dalam lingkungan yang memaklumi kemaksiatan, menolak kebenaran, dan menjegal para pengemban dakwah. Islam menjadi asing dan terbelakang, sebagaimana narasi yang dibingkai Barat. Kebebasan dan kemaksiatan soal didukung dan difasilitasi. Lalu, apakah semua kemaksiatan yang dibungkus dengan perayaan-perayaan palsu ini bisa diakhiri? Mustahil rasanya mengakhiri budaya rusak ini jika kita masih berada dalam sistem kehidupan kapitalisme liberalisme ini. Sebab jika kita masih dalam kubangan sistem rusak ini, niscaya semua jenis kemaksiatan legal dilakukan. Maka tak ayal kita butuh sistem yang menerapkan syariat Islam seluruhnya, sebab hanya Islam yang mampu menempatkan kemaksiatan sebagai kejahatan yang akan diberi sanksi dan diatur dalam hukum negara. Wallahu a'lam bishawab.